Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia Ramdhani, absen 7 dari kelas 1 MLK 4. Di sini saya akan menunjukkan cara-cara mengoperasikan beberapa fungsi dari setiap icon pada toolbar Modify, seperti Move untuk memindah objek, Copy untuk menggandakan objek, Rotate untuk memutar objek, Mirror untuk menggandakan objek bersifat cermin, lalu ada Scale, yaitu untuk mengecilkan atau membesarkan objek, tapi tetap pada skala yang sama. Lalu ada Trim, yaitu fungsi untuk memotong garis. Dan bersamaan dengan Trim, yaitu ada Extend untuk memanjangkan garis. Lalu ada Fillet untuk melengkungkan siku dari sebuah objek. Lalu ada Chamfer untuk memotong siku dari objek. Lalu ada array. Di sini array ada 3 jenis, yaitu rectangular array, pad array, dan juga polar array. Langsung saja, di sini saya akan mulai untuk mengoperasikan fungsi dari copy. Nah, saya akan membuat objek seperti contoh di sini. Kita mulai menggunakan fungsi rectangle untuk membuat objek dengan ukuran 50 kali 50. Nah, untuk menggunakan copy ini, kita bisa mengklik icon yang ada di sini ataupun menggunakan shortcut yaitu CO Enter. Lalu pilih objek yang akan di-copy, kita klik objeknya, lalu kita Enter. Nah, lalu kita pilih base point. Jika kita ingin mengcopy ke sebelah sini, maka kita akan memilih base point yang di sebelah kiri objek. Copy, seperti pada contoh di sebelah. Nah, lalu untuk ke arah bawah sini tetap kita memakai base point seperti sebelumnya. Nah, di sini yang sebelah kanan sudah tercopy semua, lalu kita enter untuk mengakhiri perintah. Lalu kita klik copy sekali lagi untuk mengcopy ke sebelah kiri objek. Kita pilih objek yang akan di-copy, kita enter, lalu pilih base point. Karena kita akan mengcopy ke sebelah kiri, maka kita pilih base point di sebelah kanan objek. Kita enter. Nah, itulah tadi sedikit cara dari saya untuk mengoperasikan fungsi copy pada toolbar Modify. Lalu kita lanjut pada penggunaan rotate. Di sini kita memakai objek awal menggunakan rectangle dengan ukuran 100 kali 200. Nah, untuk membuat objek selanjutnya, kita bisa mengcopy objek awal menjadi 2 kali objek. Jauh, enter. Nah, untuk rotate ini, kita bisa mengklik icon yang ada di sini, ataupun menggunakan shortcut RO Enter. Kita klik, nah lalu kita pilih objek yang akan kita rotate di sini, lalu kita enter. Nah, sama seperti copy sebelumnya, kita memilih base point. Karena kita akan merotate seperti pada contoh ini, maka kita pilih base point yang di sebelah kiri bawah. Nah, di situ tertulis 30 derajat. Maka langsung saja kita ketikkan 30. Kita enter. Nah, objek pun sudah terputar sebesar 30 derajat. Selanjutnya, di sini kita memakai garis untuk
rotate, kita pakai line, kita tarik garis dari sini, terserah kita mau berapa derajat, bebas. Nah, lalu kita pakai shortcut RO enter untuk merotate, kita pilih objek, lalu kita enter, pilih base point di sini, otomatis objek akan mengikuti arah garis sebagai pusat rotate. Nah, itulah beberapa cara dari saya untuk mengoperasikan fungsi rotate pada toolbar modify. Lalu selanjutnya adalah cara pengoperasian mirror pada modify. Di sini kita membuat objek trapesium menggunakan polyline dengan ukuran bawah 100, lalu ke atas 200, ke samping 50. Di sini kita tutup saja dengan menggunakan shortcut C enter. Lalu kita buat garis di bawahnya. Terserah mau berapa panjangnya. Enter, enter. Nah, untuk membuat objek di bawahnya kita menggunakan fungsi copy saja. Menggunakan fungsi mirror untuk menggandakan bersifat cermin. Nah, sini kita pilih base point di garis ini. Nah, otomatis dia akan tercopy dengan sifat cermin. Lalu ada pilihan, apakah kita ingin menghapus objek awal atau tidak. Lalu kita pilih no untuk menetapkan objek pertama. Lalu selanjutnya kita blok semua objek. Nah, untuk merotate ini kita gunakan fungsi rotate. Kita pilih base point di sini. Kita ketik 45 derajat. Nah, lalu contoh kedua kita buat objek lagi dengan menggunakan polyline. Ukurannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 100, ke atas 200, ke samping 50. Kita tutup dengan C enter. Kita buat lagi garis di samping objek, terserah berapapun ukurannya, bebas. Lalu kita pakai fungsi mirror menggunakan shortcut MI enter. Lalu kita pilih objek yang akan di mirror, lalu kita enter, pilih base point yang di sebelah sini. Nah, maka otomatis objek akan tercopy secara mirror, seperti pada contoh di samping. Lalu selanjutnya, kita akan menjalankan fungsi dari scale. Di sini ada dua contoh, kita akan membesarkan objek 2 kali dan 3 kali, lalu kita akan mengecilkan objek sebesar 3 kali. Kita buat dulu objek awal dengan ukuran 50 kali 100. Nah, untuk membuat 3 objek ini, kita copy objek awal sebanyak 3. Banyak 2 kali ya. Terserah, di sini bisa. Nah, untuk menjalankan scale ini, kita bisa mengklik icon yang di sini, ataupun menggunakan shortcut, yaitu SC Enter. Nah, kita pilih objek yang akan kita scale, lalu kita Enter. Nah, kita pilih base point di sini.
Nah, untuk membesarkan ini, terserah kita mau membesarkan berapa kali, tinggal kita ketik saja. Karena saya akan membesarkan 2 kali, maka saya ketik 2 di sini, lalu enter. Nah, otomatis ukurannya akan 2 kali lebih besar dari objek awal. Lalu yang ketiga, saya akan membesarkan objek sebesar 3 kali dari ukuran awal. Kita klik scale di sini, kita pilih objek yang akan di scale, kita enter, pilih base point di pojok bawah kiri, lalu ketik berapa kali kita akan membesarkan objek. Di sini saya akan membesarkan objek sebesar 3 kali. Kita enter. Nah, objek sudah terscale sebesar 2 kali dan 3 kali dari ukuran awal. Lalu selanjutnya adalah fungsi scale untuk mengecilkan objek. Pertama-tama kita membuat objek sebesar 300 kali 300. Lalu untuk objek kedua, kita mengcopy dari objek awal. Kita bisa mengklik scale yang di sini, kita pilih point, ada objek, lalu enter, pilih base point di sebelah sini. Nah, untuk mengecilkan objek ini, kita bisa menuliskan 1/3, karena kita akan mengecilkan 3 kali dari objek awal. Kita enter, nah maka otomatis objek yang sebelumnya berukuran 300 akan mengecil sebesar 3 dari ukuran awal, 3 kali dari ukuran awal, itu menjadi 100 kali 100. Nah, itu tadi cara pengoperasian dari fungsi modify scale. Lalu selanjutnya, kita akan mencoba memfungsikan modify di icon camper dan juga fillet. Nah, kedua fungsi ini punya shortcut yaitu CHA enter dan juga FIL enter. Pertama-tama kita buat objek awal seperti pada contoh, yaitu dengan ukuran 100 kali 150. Lalu objek kedua dengan ukuran 150 kali 150. Objek ketiga dengan ukuran 200 kali 150. Karena objek pada fillet sama, maka kita copy saja ketiga objek ini untuk menjalankan fungsi selanjutnya di fillet. Kita copy. Nah, untuk camper ini kita bisa mengetikkan shortcut yaitu CHA enter. Nah, di sini kita tidak langsung memilih objek, tetapi kita terlebih dahulu memasukkan distance atau ukuran dari perpotongan camper yang kita inginkan. Nah, di sini ada distance yang diawali dari huruf D. Berarti bisa kita mengetikkan D, lalu enter. Nah, di sini langsung kita masukkan ukuran yang kita mau. Seperti pada contoh yaitu 10, enter. Lalu masukkan lagi ukuran kedua, yaitu 10 juga. Nah, enter. Nah, langsung saja kita pilih sisi objek yang akan kita potong. Karena di contoh keempat sikunya semua terpotong dengan ukuran 10 kali 10, maka langsung saja kita enter untuk mengulangi perintah. Kita pilih objek. Nah, kita enter lagi.
Enter. Nah, maka objek sudah terpotong setiap sikunya sebesar 10 kali 10. Untuk mengulangi perintah Canva, kita bisa langsung menekan Enter. Karena objek kedua ini ukurannya tidak sama dengan sebelumnya, maka kita ketikkan lagi distance. Nah, kita masukkan lagi ukuran yang baru, yaitu 20 kali 20. Di sini bisa dilihat bahwa yang dipotong adalah siku bagian atas kiri dan juga siku bagian bawah kanan saja. Maka kita pilih garis yang ada di sini dan di sini saja. Kita enter, kita pilih di sini dan di sini saja. Nah, maka sudah terpotong seperti pada contoh gambar di sini. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi perintah Canva, tapi kita masukkan distance yang baru. Nah, di sini ukurannya tidak sama seperti sebelumnya, yaitu 60 kali 40. Berarti kita ketikkan dahulu 60, lalu enter. Kemudian ukuran selanjutnya itu 40. Kita enter. Nah, perlu diketahui bahwa yang ukuran 60 adalah sisi kiri atas saja. Nah, lalu yang 40 adalah sisi bawah, sisi atas, sebelah kiri. Nah, lalu yang bawah juga, yang sebelah kanan, yang 60, sebelah sisi sini, 40 yang sisi bawah. Nah, objek pun sudah terpotong menggunakan fungsi Canva dari Modify. Lalu selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengoperasikan fungsi fillet. Di sini fillet bisa diklik di sini ataupun menggunakan shortcut yaitu FIL enter. Nah, di sini sama seperti sebelumnya Canva, kita tidak langsung memilih objek, tetapi kita memasukkan dahulu ukuran radius yang akan kita mau. Di sini radius diawali huruf L ya. Maka kita ketik saja R, klik. Nah, di sini tertulis radiusnya 20 dan 40. Radius pertama yaitu 20. Lalu kita enter. Kita langsung saja mengklik objek yang akan kita fillet di sini dan di sini sebesar 20. Lalu kita enter untuk mengulangi perintah fillet. Nah, kita masukkan lagi radius yang kedua, yaitu 40. Enter. Kita pilih garis yang di sini, di sini. Kita enter. Untuk mengulangi fillet lagi, kita masukkan lagi radius pada objek kedua, yaitu 30. Bagian atas. Nah, lalu yang bagian pojok bawah kanan itu radiusnya 50. Kita enter, kita ketik 50. Kita pilih sisi sebelah kanan pojok bawah. Lalu objek ketiga itu radiusnya 40 dan 80. Kita enter, ketik R, kita masukkan radiusnya 40. Kita pilih objek sebelah pojok atas kiri. Nah, sudah terfillet dengan radius 40. Lalu yang terakhir yaitu dengan radius 80. Kita pilih objek yang di sebelah pojok bawah kanan. Nah, itulah cara mengoperasikan fillet pada toolbar Modify. Lalu selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengoperasikan array di Modify. Di sini saya akan mencoba membuat Modify rectangular array.
lalu pet array, dan juga polar array. Di sini kita buat objek awal berupa meja dan kursi dengan meja ukuran 120 kali 60. Lalu kita buat dua kursi dengan ukuran 40 kali 30. Nah, untuk kursi yang kedua kita copy saja ke samping, kita mirror, kita pilih base point. Nah, untuk menjalankan fungsi rectangular array ini, kita lock semua objek, kita ketik di sini, kita klik rectangular array. Nah, otomatis objek awal akan tercopy secara terstruktur dengan pola yang sesuai kita inginkan. Di sini ke samping 4 baris, lalu ke atas itu 3 baris. Kita bisa mengganti dengan jumlah yang kita mau, misalnya 6. Nah, maka otomatis ke samping akan tercopy sebanyak 6 baris. Untuk kerapatan atau kerenggangan dari jarak setiap objek juga bisa diatur di sini. Ataupun kita bisa menggunakan, nah ini untuk merenggangkan atau merapatkan objek. Di sini ini untuk jarak ke samping, dan ini untuk memperbanyak objek. Lalu di sini untuk memperbanyak objek ke arah atas atau bawah. Dan ini sesuai, kita bisa ke atas langsung, ke samping langsung. Itulah cara menggunakan rectangular array. Lalu selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengoperasikan fungsi pet array. Pertama-tama kita buat garis lengkung ini dulu menggunakan spline. Terserah, bebas kita mau buat garis seperti apa. Lalu kita copy. Nah, untuk objek lingkaran kita menggunakan circle. Kita gambar di sini. Nah, untuk pet array ini kita langsung saja mengklik icon yang ada di sini. Lalu kita pilih objek, kita enter. Nah, selanjutnya setelah memilih objek, kita disuruh memilih jalur dari arah yang akan kita gunakan untuk pet array ini. Nah, karena jalurnya ini di sini, maka kita pilih. Nah, otomatis objek awal akan langsung tercopy secara terstruktur mengikuti jalur di bawahnya. Kita bisa mengatur kerenggangan atau kerapatannya di sini. Nah, ini semua jarak dari setiap objek sudah sama. Nah, itulah cara pengoperasian dari pet array. Lalu selanjutnya adalah polar array. Di sini objek awal yaitu circle dengan diameter 200. Lalu objek yang di sebelah circle ini kita menggunakan rectangle dengan ukuran 70 kali 70.
Sebelum kita mempolar array dari objek ini, pastikan objek di sebelah circle ini sudah lurus di tengah-tengah si circle ini, agar nantinya bisa tercopy dengan baik. Sudah di tengah ya. Langsung saja kita pilih di sini polar array. Nah, kita pilih objek, kita enter. Nah, selanjutnya kita pilih di mana titik tengah dari objek yang akan kita buat untuk patokan dari si polar array ini. Nah, karena titik pusat berada di tengah lingkaran, maka kita klik di tengah lingkaran. Otomatis semua objek akan tercopy mengikuti pola si lingkaran ini. Kita juga bisa mengatur banyaknya objek di sini, dan juga mengatur berapa derajat kita mau mengcopy si objek. Misal 180. Nah, otomatis semua objek hanya akan tercopy sebesar 180 derajat dari si lingkaran ini. Lalu kita bisa mengatur banyaknya kursi. Nah, kalau 3, otomatis kursi akan tercopy sebanyak 3 baris ke belakang. Nah, itu tadi cara pengoperasian fungsi dari polar array. Lalu selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk mengoperasikan fungsi dari trim dan juga extend. Trim adalah fungsi untuk memotong garis, lalu extend adalah fungsi untuk memanjangkan garis. Di sini saya sudah membuat 3 objek. Objek awal seperti ini, kita akan memotong garis ini menjadi seperti pada contoh. Trim kita bisa menggunakan shortcut yaitu TR Enter. TR Enter. Nah, di sini kita bisa langsung menarik garis seperti ini. Nah, otomatis semua objek yang terkena garis akan terpotong secara otomatis. Misal di sini, nah ini akan langsung terpotong. Lalu selanjutnya kita akan memotong garis yang di sebelah sini. Langsung saja kita tarik garis seperti ini. Nah, semua garis di sini tadi langsung akan otomatis terpotong. Lalu yang objek ketiga adalah di sini. Nah, otomatis semua garis yang terkena ini tadi, nah akan terpotong. Gitu. Lalu cara pengoperasian extend. Extend di sini kita bisa menggunakan shortcut yaitu EX Enter. Sama seperti trim tadi, kita langsung saja menarik garis di sini. Nah, otomatis garis sebelumnya akan memanjang mengikuti arah dan sampai di garis sini. Perlu diingat bahwa extend harus terdapat garis batas seperti ini agar bisa dijalankan fungsinya. Lalu di sini kita panjangkan. Nah, itulah cara mengoperasikan fungsi trim dan juga extend pada toolbar modify. Lalu selanjutnya, sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian offset pada modify. Nah, offset ini yaitu fungsi untuk menggandakan garis pada objek
bisa mengandalkan objek keluar, bisa mengandalkan garis dari objek, bisa keluar objek ataupun ke dalam objek. Misalnya dibuat untuk membuat tembok dari sebuah denah. Sini kita awal-awal membuat objek dari rectangle dengan ukuran 200 x 200. Enter. Untuk objek kedua, langsung kita copy pada tempat yang sama. Kita enter, kita pilih satu objek, kita rotate, kita pilih poin tengah-tengah, kita miringkan sebesar 45 derajat. Nah, untuk membuat objek yang ini, yang tanpa garis tengah, kita memakai polyline. Kita gambar mengikuti garis luarnya saja. Kita mulai dari sini. Kita tarik terus, ikuti garis luar, sesuai pola. Nanti di sini kita enter. Lalu kita klik objek awal untuk menghapusnya. Nah, lalu untuk menjalankan fungsi offset, kita bisa menggunakan shortcut yaitu Enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan angkanya dahulu. Oh, salah. Enter. Kita masukkan jarak berapa besar, kita akan mengofset garis. Di sini tertulis 5, lalu 10, lalu yang kedua 5, 5, 10, lalu jarak yang ketiga yaitu 5, 5 3 kali, yang terakhir 20. Tulis 5, kita enter. Nah, kita klik, lalu kita pilih di sini 5 lagi, kita enter lagi. Untuk mengulangi perintah, kita bisa mengklik enter lagi. Nah, karena jarak yang ketiga adalah 10, maka kita ketik 10, enter, kita enter lagi. Lalu ukuran selanjutnya yaitu 5, 2 kali, 5 lagi, nah kita enter lagi, ukuran 10, enter. Nah, lalu ukuran selanjutnya yaitu 5, banyak 3 kali, 1, 2, 3, enter. Kita masukkan ukuran selanjutnya yaitu 20. Ini ukuran terakhir ya. Enter. Nah, untuk mengisi objek tengah ini, kita menggunakan hatch dengan shortcut H, enter. Kita pilih objek dimana yang akan kita isi dengan hatch. Kita akan memakai gradasi di sini dengan warna biru dan putih. Nah, itulah tadi beberapa sedikit penjelasan dari saya mengenai fungsi offset di Modify. Nah, yang terakhir, kita akan mencoba membuat pondasi dan juga denah pondasi dengan menggunakan beberapa
beberapa fungsi gabungan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini pertama-tama kita akan membuat pasir bawah ini, pasir urut, menggunakan rectangle dengan ukuran 90 kali 5. Lalu objek di atasnya yaitu stamping. Kita buat rectangle lagi dengan ukuran 90 kali 20. Nah, untuk membuat trapesiumnya, kita memakai polyline dengan ukuran 70, lebar 70 dan tinggi 70. Kita pilih titik tengah dahulu, kita ambil nilai tengahnya yaitu setengah dari 70, yaitu 35 ke samping. Aku salah, harusnya dari tengah ke atas setinggi 70. Tengah di 70 ya. Nah, karena sini lebar trapesium atas yaitu 30, maka kita ambil nilai setengah dari 30 yaitu 15. Kita enter. Kita buat garis lagi menyamping sebesar 35. Kita tutup di sini. Nah, untuk objek sebelah sini kita memakai fungsi mirror. Nah, untuk memotong garis tengah ini kita menggunakan fungsi dari trim. CR, enter. Kita potong. Lalu selanjutnya kita membuat tembok ini, tembok bagian atas dengan ukuran 15 kali 20. Kita menggunakan polyline, kita pilih tengah. Nah, nilai setengah dari 15 yaitu 7,5. Atas 20. Samping 15. Lalu untuk arsirannya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan hedge. Di sini akan terisi arsir beton, di sini arsir batu kali, dan di sini kita nanti akan menggunakan elips untuk membuat unstampingnya. Kita ketik enter untuk hedge. Kita pilih Arcon untuk arsir beton. Lalu selanjutnya kita pilih gravel untuk batu kali. Masih terlalu besar. Nah, sudah terisi dengan arsirnya. Lalu kita buat unstampingnya menggunakan elips.
Saya akan memakai elips yang aksis N. Kita mulai dari sini. Nah, untuk mengopi elips ke samping, kita bisa menggunakan fungsi dari array, yaitu rectangular array. Di sini kita buat satu baris saja. Nah, samping pun sudah jadi. Lalu selanjutnya, saya akan membuat denah dari pondasi ini. Di sini ukuran awal tembok yaitu 400 kali 200. Lalu selanjutnya, untuk membuat tembok sebelah dalam dan sebelah luar, kita akan menggunakan fungsi offset. Karena tembok biasanya ukuran 10 dan juga 15, jadi kita ketik 5 ke samping dan juga 5 ke samping dalam, 5 ke samping luar. Luar, dalam 5, jadinya totalnya 10. Lalu selanjutnya yaitu 15, jadi setengah dari 15 adalah 7,5. Enter. Nah, untuk membuat kolom, kita bisa menggunakan rectangle. Lalu, objek awal yang tengah ini bisa kita hapus. Nah, untuk memotong garis yang ada di dalam kolom ini, kita menggunakan fungsi trim. Kita potong. Selain menarik garis, kita juga bisa langsung mengklik saja garis yang akan kita potong. Cukup diklik, itu otomatis akan langsung terpotong. Sudah. Lalu kita akan mengisi arsir menggunakan bata denah pada tembok di sini. Enter. Untuk kode arsir bata denah yaitu ANSI 32. Kita enter. Artinya ukurannya masih terlalu besar. Kita coba 30. Oh, salah. Artinya sudah cukup seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita akan buat fondasinya menggunakan offset juga. Di sini dengan ukuran 7,5, lalu 20, lalu yang terakhir yaitu 10. Kita menggunakan shortcut O, enter. Kita masukkan
Di sini sudah tertulis 7,5 ya, jadi langsung kita enter saja. 7,5 ke dalam, dan juga 7,5 keluar. Kita enter lagi, kita masukkan ukuran selanjutnya yaitu 20. Kita enter lagi, kita masukkan ukuran yang terakhir yaitu 10. Lalu kita buat garis diagonal pada dana pondasi seperti pada contoh ini ya. Cukup menggunakan line saja. Lalu untuk sebelah sini kita bisa memirror line yang ada di sini. Pilih base point di tengah. Nah, otomatis akan termirror secara otomatis. Langsung untuk mempersingkat waktu. Mirror keempat-empatnya. Pilih titik tengah base point di sini. Nah, jadi inilah beberapa contoh penerapan dari gabungan fungsi toolbar modify. Itu tadi beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi-fungsi toolbar modify yang ada pada AutoCAD. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.